Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwas sekalian, saudara-saudariku, salat tahajud seperti kami sampaikan di pertemuan lalu adalah salat yang sangat penting. Ingat, kalau di pertemuan lalu kami sampaikan 4 keutamaan tahajud, hari ini saya tambahkan 2 dan 3 yang lain langsung dari Al-Quran. Ya, kemarin saya sampaikan 4 hal. 1, masih ingat Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81 itu. Orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya begitu khusyuk. Di antum sholat fardu khusyuk, bagus, tapi nggak tahajud, nggak dapat 4 keutamaan itu. Ini sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan lalu, saya hanya sebutkan cepat saja. 1, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Ya, jadi kalau antum misalnya pengusaha atau orang karir di kantor dan sebagainya, itu akan cenderung kemudian ditolong oleh Allah, diangkat ke tempat yang terbaik. Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi, direktur, tidak misalnya. Tapi tempat yang bisa membuat nyaman hidup Anda, sholat bisa nyaman, bergaul juga nyaman, dan tenang kehidupannya. Mungkin level Anda nggak sampai puncak ya direktur utama, mungkin direktur 1, 2 gitu ya. Tapi Anda dijauhkan dari hal-hal yang maksiat, dijauhkan. Sholatnya enak, punya ruangan nyaman dan sebagainya. 2, Allah akan bimbing setiap ahli tahajud. Allah akan bimbing sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, tolong bimbing saya supaya mengawali pekerjaan dengan cara yang benar. 3, awas hati-hati. Anda memang posisi tinggi, sekarang dapat proyek. Apakah setiap yang dapat proyek menjalani pekerjaannya dengan benar? Belum tentu. Jangan tinggi-tinggi lah. Maaf ya, apakah orang tua yang sekarang menyekolahkan anaknya ke tempat belajar menjalani awalnya dengan benar? Hati-hati ya Bu ya, Pak. Bapak Ibu menyekolahkan anak dengan awal yang salah, maka memberikan jalan keburukan ketika dia belajar. Saya katakan jangan pernah Anda masukkan anak Anda ke sekolah dengan menyogok. Bayar sekian supaya masuk, menyalahi aturan. Kalau awalnya sudah salah, bagaimana anak Anda bisa belajar dengan benar? Mustahil mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Yang baik itu mustahil didapatkan. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Di ahli tahajud itu setiap punya masalah, bukan nggak dapat masalah ya, bukan tidak bermasalah hidupnya. Dia mendapat ujian juga. Cuman sebelum diuji, diringankan masalahnya. Sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Padahal sama dengan yang lain. Cuma saat akan dia lalui, Allah ringankan persoalannya sehingga mudah dilalui. Dan yang keempat ini yang hebat. Ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Kalau diisengi orang, diganggu orang, dan sebagainya. Ini orang-orang seperti ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kali, ini kisah nyata, seorang saleh, ahli tahajud, sampai saking ahli tahajudnya tidak ingin meninggalkan kebiasaan ini. Ini sangat nyata kisahnya dan tidak mengarang. Satu kali Pak, kemudian malam-malam dia perjalanan dengan rombongan. Begitu perjalanan, orang-orang tidur, sampai dia mengendap-endap, kebiasaannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Satu malam kemudian, dia bangun setelah orang lain tidur, masuk dia sedikit ke area sedikit ada dalam hutan. Begitu sedang menunaikan sholat, dia duga kemudian tidak ada orang lain yang melihatnya. Ternyata ada satu orang atau beberapa yang kemudian tergerak, mendengar suara dan menyaksikan kebiasaan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Dan inilah yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat itu. Begitu sedang sholat, teman-teman sekalian, tiba-tiba baru bertakbir malamnya, lompatlah dikisahkan seekor harimau di depannya. Dalam keadaan yang sudah lapar. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, begitu sholat misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba samping ada harimau. Wow. Apa yang dilakukan? Kabur. Udah gak panjang pikirnya, kabur ya kan? Tayyib. Sekarang lihat apa yang beliau sampaikan. Begitu datang harimau itu, perhatikan ahli tahajud ini. Dia ingat dengan janji Allah. Dia ingat dengan janji Allah. Perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda sudah punya kebiasaan Qur'ani dalam jiwa Anda, maka ayat itu akan hadir membimbing Anda dalam setiap kesulitan Anda. Apapun itu. Nabi Yusuf dekat dengan Allah. Ketika digoda muncul ayatnya. Laula arra'a burhana rabbi. Kalau bukan melihat petunjuk dari Rabbnya, niscaya ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Tapi Allah jaga beliau. Lihat baik-baik teman-teman. Begitu melompat harimau itu,
Kemudian dia katakan dalam jiwanya, lihat kalimatnya, ya khalqallah, hei makhluk Allah. Dia tidak katakan ya namar, hei harimau, tidak. Kalau disebutkan harimaunya menunjuk pada zatnya, tapi dia lekatkan makhluk ini kepada penciptanya, hei makhluk Allah. Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika saya memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka saya ridho untuk engkau makan, silakan, tidak ada masalah. Kalau Allah tetapkan saya sebagai rizki untukmu pada saat ini, silahkan. Tapi kalau saya bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini. Lihat kalimatnya, bukan jangan makan aku. Ingat, bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku saat ini, atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Perhatikan, dia minta jangan ganggu tahajudnya, bukan jangan makan dirinya. Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya, maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya, mengaum sekali langsung pergi. Anda bisa bayangkan, bisa nggak malam-malam begitu Anda sholat, tiba-tiba ada nyamuk misalnya, kan banyak tuh. Begitu Anda mulai disengat oleh nyamuk, diambil, Anda katakan, hei nyamuk, kalau ini memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu saat ini, sedot sebanyak-banyaknya, saya ikhlas. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu saya. Atau saya mohonkan kepada Allah pencipta untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah. Kira-kira apa reaksi nyamuk? Makin banyak kayaknya. Coba cek. Berarti chemistry-nya harus lebih dibangun lagi. Tingkatkan. Itu waj'alni min ladunka sultanan nasara. Nah, maka teman-teman sekalian, dari 4 ini, kemudian Nabi menguatkan tentang itu sampai muncul ayat-ayat khusus dari Al-Quran untuk memberikan jaminan-jaminan. Ini tambahannya. Yang kelima, ini yang belum saya sampaikan pertemuan lalu. Kelima, sholat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya lihat kebiasaan sholat malamnya. Bukan nonton bola. Dan tidak dikalahkan oleh bola. Dia nggak peduli mau Kroasia menang 2-1 lawan Inggris, dia nggak peduli. Ya, mau Prancis menang 1-0 lawan Belgia, dia nggak peduli. Pokoknya terserah, yang penting juaranya Prancis misalnya gitu kan, tidak. Dia nggak peduli, mau siapapun nggak ada masalah. Dan tidak dikalahkan. Jadi kalau Anda ingin melihat kebiasaan ahli surga saat di dunia, lihat kebiasaan malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya. Ya, kalau nanti turunan dari tahajudnya muncul, nanti saya terangkan. Yang berhasil tahajud, ciri-cirinya begini. Jadi jangan dilihat setiap yang malam sholat itu disebut ahli tahajud, belum tentu, ada ciri-cirinya. Tapi ciri yang pertama, yang melekat kuat, kelihatan nampak, pertama adalah ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, sungguh di antara orang takwa itu nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga. Apa keistimewaannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh kebiasaan mereka itu saat di surga, keutamaan surga, taman surga ini, mereka akan langsung mendapatkan semua kenikmatannya dari Allah langsung. Kalau surga lain diberikan lewildanun mukhalladun, pelayan surga. Di kalau antum ikhwan oleh bidadari surga, yang akhwat oleh pangeran-pangeran surga. Ganteng cantiknya nggak usah dibayangkan, tak terlukiskan. Ada hurun in, ada seperti mutiara, ada seperti berlian, oh, indah sekali. Dan kata Nabi, mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, enggak pernah dilihat di bumi. Dia mengantarkan bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in, bawa gelas-gelas yang berleburan mutiara, emas dan sebagainya. Enggak seperti ini, enggak ada merek Akhir TV di sana nanti, ya. Semuanya indah. Tapi enggak terbayang. Tapi taman surga tidak. Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Kun fayakun, gak usah dibayangkan, laisa kamitslihi syai', ada seketika. Tapi yang hebat, apa kebiasaan ini? Kata Al-Quran langsung, ini Allah yang mempersaksikan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka itu ahli ihsan saat di dunia. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu malamnya sedikit tidurnya. Jadi punya kebiasaan bangun malam. Jadi kalau Anda, ini cara memahami ayat itu begini. Cara memahami ayat seperti ini, jangan mencari orang lain. Anda sendiri yang menjadi bagian dari ayat itu. Jadi itu diinformasikan pada kita sebagai tawaran. Kita mau nggak berniaga dengan ayat itu? Mau nggak menjadi bagian dari ahli surga itu?
Jadi jangan sibuk mencari kebiasaan orang. Kenapa Anda tidak membiasakan diri jadi bagiannya? Ya, jadi coba cek dari keluarga. Ada nggak sudah jadi bagian dari ahli surga di keluarga Anda? Sekarang pulang ke rumah, coba lihat dari sekian orang yang ada di rumah berapa yang bangun. Mula-mula cuma 2 orang menikah suami istri belum bangun. Allah kirimkan anak belum bangun. Sudah ada cucu belum bangun. 10 orang di rumah nggak ada yang bangun. Masa satu pun nggak ada yang jadi ahli surga? Ayo coba. Makanya karena saking tingginya ayat ini, Nabi sampai membangunkan istrinya, membangunkan menantunya, membangunkan anaknya Fatimah Az-Zahra, menantunya Ali bin Abi Thalib. Dibangunkan oleh beliau, ayo bangun, bangun, bangun. Saking inginnya keluarga Nabi terpancar cahaya surga sejak mulai di dunianya. Teman-teman pulang ke rumah ya, coba lihat tuh. Anak-anak yang di pesantren kalau pulang dan sebagainya, malam bangun gak dia? Coba biasakan, bangun, bangun, bangun. Dan Anda akan rasakan hal yang sangat berbeda. 2, tadi tambah 1 ya, berarti 5, sekarang yang ke-6. Orang-orang yang rajin bangun malam, itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda ingin melihat orang yang dipuji Allah, itu lihat orang yang sering bangun malam, tahajud. Di antara dalilnya, Quran surah ke-32 ayat ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita sujud itu ayat sajadah, Allah terangkan. Itu indah sekali kaitannya. Nih, di antara orang sujud ini ada yang lebih hebat lagi. Kalau Anda sholat subuh baca misalnya ayat sajadah, sujud, Allah terangkan. Di antara sifat orang yang rajin sujud ini adalah orang-orang yang rajin tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka sering menghindari tempat tidur di malam harinya. Maksudnya apa? Rajin tahajudnya. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebiasaan malamnya dia menghindarkan diri dari tempat tidur. Maksudnya bukan nggak tidur, rajin bangun malamnya. Rajin bangun malam. Bapak Ibu kurang apa lagi ya? Kalau ada orang dipuji misalnya saat di dunia, presiden memuji seseorang, artinya presiden menyukai dia. Artinya presiden menjamin kemudahan baginya. Kalau ada orang yang dipuji Allah, artinya Allah mencintai dia dan menjamin kemudahan dalam kehidupannya. Maka dekati orang-orang seperti ini. Saya sarankan kalau antum punya teman, ikhwan sekalian, sedang mabit misalnya atau tugas dinas keluar. Tiba-tiba tengah malam di hotel dia bangun sholat, itu teman terbaik Anda. Saya katakan pada Anda, tandai orang ini dan dekati dia saat di kantor. Bangun ukhuwah dengannya, persahabatan dengannya. Maka ketika Anda mendekati orang-orang yang dipuji oleh Allah, maka Anda pun akan kedapatan bagian dari pujiannya. Karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak Anda pada maksiat, itu mustahil. Mustahil. Sama teman-teman yang masih di kampus, kalau malam-malam misalnya di asrama atau pulang tiba-tiba ada orang-orang yang kelihatan sholat malam, dekati orang ini. Jadilah bagian dari sahabatnya. Dan dengan itu saya ajak, coba cek pasangan hidup Anda. Jangan-jangan selama ini Anda berdua belum mendapati sesuatu yang terbaik. Kalau ibu ingin suaminya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bangunkan malamnya supaya dia sholat. Kalau istri Anda ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bangunkan malamnya supaya dia sholat. Dan kalau bisa keduanya kompak. Pernah kan saya sampaikan di pertemuan lalu, Nabi menyampaikan, lihat rahimallahu ra'an atau rajulan, Allah merahmati seorang lelaki, kemudian yang bangun di pertengahan malam dia sholat, lantas membangunkan istrinya dan mencipratan air di wajah istrinya supaya dia bangun menunaikan sholat malam. Seperti Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari untuk sholat, kemudian dia mencipratan air di wajah suaminya supaya bangun untuk sholat. Saking tingginya mendapatkan pujian Allah, sampai kata Nabi SAW, ayo bangunkan istrimu sekalipun kau cipratkan air di wajahnya. Tapi mohon izin Bu ya, maksud hadis itu kalau sudah ada komitmen dan rencana bangun di malam harinya. Ingat ya, bukan ibu ngaji sekarang suami nggak hadir, terus dengar itu terus nggak punya rencana. Aduh saya pengen suami dipuji Allah, masya Allah malam-malam segayung Pak. Mama kenapa? Hadis Nabi Pak. Oh hadis Nabi. Aduh siapa yang ngajarin? Nah, itu yang repot. Paham ya? Baik. Sudah yang terakhir. Ini menunjuk pada keutamaan tahajud. Kemarin 4 saya tambahkan jadi 3. 1 masih ingat tadi yang pertama apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin ia sebagai ahli surga, kebiasaan yang ada di dunia. Yang kedua, Allah memuji orang ini. Dan yang ketiga, tahajud itu kebiasaan orang soleh yang ditekankan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW.
kebiasaan orang-orang saleh. Jadi kalau yang pertama ahli surga, kedua dipuji Allah, yang ketiga langsung dikuatkan orang-orang saleh. Dan orang-orang saleh itu, mohon izin ya, maaf, orang saleh itu tempatnya saat di surga itu sesurga dengan semua nabi. Semua nabi dan rasul. Ayatnya ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Paling kanan di pertengahan. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya, maka dia bisa sesurga dengan orang-orang yang telah Allah berikan jaminan nikmat surga untuk mereka. Di antara mereka para nabi, awas, para syuhada, siddiqin, orang-orang jujur, wassalihin, orang-orang saleh. Ini syahidnya di ayat ini bahwa orang-orang saleh akan sesurga bersama semua nabi. Saya pernah katakan pada Anda, kalau beberapa nabi saja, maka bahasa Arabnya bukan nabiyin, tapi anbiya. Anbiya. Karena itu ada surah ke-21, surah Al-Anbiya. Di situ dikisahkan beberapa nabi saja. Puncaknya di Quran surah 21 ayat 83 sampai 90. Di situ ada kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ayub dan sebagainya. Anda bisa baca itu, ada turunan para nabi, tapi tidak semua nabi dikisahkan. Tapi kalau Anda ingin sesurga dengan semua nabi tanpa kecuali, maka Anda kerjakan sebagai orang soleh saat di dunia, ada peluang mendapatinya. Nah, ciri orang soleh yang ditekankan itu, dia adalah orang-orang yang rajin bangun malam saat dia berada di dunia. Itu yang disampaikan tekanannya di Quran surah ke-76 Al-Insan ayat ke-26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan di antara sementara malam, tidak usah sepanjang malamnya, tapi sebagian malam cari waktu untuk banyak bersujud kepada Allah dan memperbanyak tasbih kepadanya. Di antara makna tasbih dan sujud itu adalah tahajud.